Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di siang hari ini kembali kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi di Yayasan Rufaidah, dan kita masuk pada halaman ke-194 dari kitab Bahjah Qulubil Abrar, yang menjelaskan tentang hadis-hadis singkat tetapi memiliki makna yang padat. Pada poin ke-58 di sini ada poin tentang bukti bagi orang-orang yang mengaku-ngaku. Baik, kita akan baca hadisnya. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law yu'tan nasu bida'wahum ladda'a rijalu dima'a qaumin wa amwalahum walakin al-yaminu 'alal mudda'a alaihi, rawahu Muslim. Wa fi lafdi indal Bukhari al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya setiap orang bebas mengklaim sesuatu menjadi miliknya, maka banyak orang yang akan mengklaim darah dan harta orang lain. Akan tetapi harus ada sumpah dari orang yang menyangkal klaim tersebut. Dalam lafaz Imam Baihaqi, mendatangkan bukti harus ada bukti bagi yang mengklaim dan sumpah bagi yang mengingkarinya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah hadis yang sangat agung sekali, yang diajarkan Nabi SAW kepada kita untuk menyelesaikan banyak masalah. Tapi sebelumnya kita akan menjelaskan tentang faedah hadis ini dulu. Yang pertama, hirsu asy-syari'ati ala hifdzi amwalin nas wa dima'ihim, bahwa syariat Islam itu sangat menganjurkan agar kita menjaga harta manusia dan darah-darah manusia, agar tidak ada orang yang semena-mena mengambil harta dengan cara yang batil atau menumpahkan darah dengan cara yang zalim. Jadi Islam itu sangat menjunjung tinggi keamanan. Menjaga darah manusia dan harta manusia adalah tujuan daripada disyariatkan syariat yang mulia ini. Kemudian yang kedua, bahwa siapapun yang mengklaim sesuatu menjadi haknya, ada orang yang datang mengatakan, ini rumah saya, ini kebun saya, ini tanah saya, padahal sudah ada yang meninggali,nya, sudah ada yang merawatnya, sudah ada yang menanaminya. Maka bagi yang kemudian mengklaim bahwa itu adalah haknya, bukan hak orang lain, maka wajib dia mendatangkan bukti. Harus ada bukti.
Karena di masyarakat ini kita kenal kalau urusan lahan atau tanah itu kan biasanya tumpang tindih surat. Terkadang yang satu mengklaim ini tanah saya, ini rumah saya, ini kebun saya, yang lain pula mengklaim dengan hal yang sama. Maka yang merasa dirinya bahwa itu adalah miliknya, maka dia harus mendatangkan bukti yang lebih kuat dibandingkan orang yang dituduh menyerobot tanahnya. Kalau tidak, maka dia telah membawa kepalsuan dalam tuduhannya. Sebaliknya, orang-orang yang mengingkari, maka dia harus bersumpah. Jadi orang yang tertuduh itu cukup bersumpah saja, tidak perlu mendatangkan bukti. Kalau ada dua orang rebutan lahan, maka yang mengklaim bahwa itu lahannya, dia wajib mendatangkan bukti. Tetapi yang lainnya, yang pihak tertuduh, cukup bersumpah saja dengan mengatakan, demi Allah ini tanah saya, ini rumah saya, ini kebun saya. Engkau mengaku-ngaku ini rumah, ini kebun, ini sawah kamu, mana buktinya? Begitulah syariat Islam, tidak bisa semena-mena. Sebab kalau seandainya seseorang berhak mengklaim sesuatu menjadi miliknya tanpa bukti, maka darah manusia bisa tertumpah, harta manusia bisa diambil dengan cara yang zalim, dan ini kezaliman yang nyata. Dan banyak sekali contoh umpamanya yang terjadi di negeri kita saja, di Batam sini. Berapa banyak akibat rebutan lahan, kemudian yang satu menyewa preman, yang satu menyewa preman, akhirnya berkelahi, ada pula yang mati di situ. Ada yang dipukul di situ. Atau lebih jauh daripada itu, dia mengambil hak orang lain. Yang bukan tanahnya dirampas menjadi tanahnya, yang bukan kebunnya diklaim bahwa itu kebunnya. Maka berapa banyak harta manusia akan terzalimi di sini. Bahkan boleh jadi orang yang tertuduh menjadi tersangka. Bisa saja kemudian dia dimasukkan penjara padahal dia di pihak yang benar. Itu karena tidak ada kaedah yang disebutkan dalam hadis ini. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini kewajiban seorang hakim, dia harus teliti betul kepada orang yang bersengketa. Jangan sampai kemudian dia berat sebelah. Karena sudah sering saya katakan, hakim itu kan ada 3 macam. Ada hakim itu memiliki pengetahuan tapi disesatkan pengetahuannya karena dunia. Mungkin orang berkasus soal lahan, disogoknya hakim ini akhirnya membela salah satu dari kedua, siapa yang mendatangkan keuntungan dia bela. Maka ini hakim di neraka kata Rasul. Kemudian yang kedua, hakim jahil, tidak punya pengetahuan, tidak punya wawasan. Kemudian dia berhukum dengan kejahilannya, maka dipastikan dia tidak berhukum dengan keadilan. Kemudian yang ketiga, hakim yang penuh dengan pengetahuan dan memutuskan dengan keadilan. Maka ini hakim di surga. Maka ini penting sekali bahwa ketika ada kasus yang satu mengklaim, yang satu mengingkari, kemudian dibawa kepada mahkamah pengadilan, maka sekali lagi seorang qadhi ataupun hakim harus sebijak mungkin meneliti bukti-buktinya, baru kemudian memutuskan setelah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Nabi SAW mengatakan, seandainya setiap orang bebas mengklaim sesuatu menjadi haknya,
maka akan banyak orang-orang yang mengklaim darah dan harta orang lain, akan tetapi harus ada sumpah dari orang yang menyangkal klaim tersebut, dan dalam riwayat yang lain yang mengklaim harus mendatangkan bukti. Seperti apa buktinya? Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara jenis bukti yang harus dihadirkan adalah asy-syahadah, adanya persaksian. Karena pada umumnya yang namanya saksi itu biasanya bisa mengungkap kebenaran dan juga mengungkap kejujuran orang yang menuduh atau pendakwah tadi. Jadi saksi itu penting. Makanya kemudian di dalam Al-Qur'anul Karim, ketika Allah Subhanahu wa taala bicara tentang saksi atas perzinahan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wallati ya'tinal fahishata min nisaikum fastashhidu 'alaihinna arba'ata minkum. Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji, artinya zina, di antara perempuan-perempuan kalian, hendaklah terhadap mereka ada 4 saksi di antara kamu yang menyaksikannya. Jadi tuduhan saja itu tidak cukup, menuduh saja tidak cukup, mengklaim itu tidak cukup, harus ada saksi. Dan saksi dalam tuduhan zina ini harus ada 4 orang, dan 4-empatnya menyaksikan saat dia berzina. Kalau seandainya dia tidak menyaksikan, mungkin di satu ruangan memang dua-duanya membuka aurat, membuka baju, tapi yang satu di kursi sebelah kanan, yang satu di kursi sebelah kiri, maka persaksiannya ditolak. Jadi betul-betul harus menyaksikan saat dia berzina, saat dia melakukan persetubuhan itu dia harus menyaksikan, dan saksinya tidak cukup 1, harus 4. Kenapa demikian? Karena Islam itu sangat menjaga darah. Sebab kalau seandainya seorang pezina ini dia orang yang sudah menikah, maka hukumannya dalam Islam tidak main-main. Dia dirajam sampai mati, artinya meneteskan darah di sini. Makanya tidak sembarangan menuduh orang si fulan berzina kemudian dihukum rajam. Harus ada saksi. Saksi itu harus 4, dan 4-empatnya melihat. Kalau tidak melihat tidak bisa, atau mungkin 1 melihat, 3 tidak melihat, tidak bisa. Harus 4. Makanya ini juga bisa meredamkan konflik dalam rumah tangga. Tidak boleh suami asal menuduh istrinya berzina atau selingkuh, dan tidak boleh juga sebaliknya, karena harus mendatangkan 4 saksi. Kalau hanya sekedar WA, umpamanya ada chatting di WA, rayuan-rayuan gombal dan begitu seterusnya, maka itu tidak bisa dijadikan bukti bahwa si anu telah berzina. Inilah syariat Islam demi menjaga darah manusia supaya orang tidak mudah dihukum. Maka harus mendatangkan bukti-bukti. Lah salah satu bukti itu adalah adanya saksi. Sebab kalau dia tidak mendatangkan bukti, justru yang menuduh harus dicambuk 80 kali dalam Islam. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga contoh yang lain dalam penerapan yang berkaitan dengan harta. Contoh umpamanya jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa, dan yang semacamnya. Maka dalam masalah ini harus ada kesaksian 2 orang laki-laki atau 1 laki-laki 2 perempuan. Bisa 2 orang laki-laki, atau kalau tidak ada 2 orang laki-laki, laki-laki 1 tidak apa-apa, tapi perempuan 2. Dan itu disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 282, washtashhidu syahidaini mir rijalikum
fa illam yakuna rajulaini farajulu wa imra'atan mimman tardawna minasyuhada. Dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi laki-laki di antara kalian. Jika tidak ada saksi 2 orang laki-laki, maka boleh seseorang laki-laki dan 2 perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi yang ada. Jadi dalam hal sewa menyewa saja ataupun jual beli itu harus ada saksi. Umpamanya nih, seseorang transaksi jual beli, hendak membeli rumah. Kemudian setelah pada waktunya orang yang akan membeli mengingkari bahwa saya tidak membeli rumah kamu dan tidak akan, atau mudahnya beginilah. Ibu hendak menjual rumah kepada saya dengan harga 100 juta. Deal. Oke. Penyerahannya minggu depan. Uang saya serahkan, ibu siapkan sertifikat rumah dan penggantian nama ke notaris. Setelah 1 minggu, tiba-tiba ibu jual rumah ke orang lain dengan alasan bahwa penawaran yang kedua lebih tinggi umpamanya. Kan itu sering terjadi di masyarakat. Kita sudah akad jual beli, rupanya ketika sudah sampai pada waktunya, barangnya pula sudah tidak ada. Alasannya sudah ditawar dengan penawaran yang lebih tinggi tanpa membatalkan persaksian awal. Dan ini sering terjadi ya. Maka kalau terjadi seperti ini, maka saya berhak untuk membatalkan penjualan rumah ibu ke pihak kedua walaupun lebih tinggi, karena saya lebih awal untuk membelinya. Kenapa dijual kepada orang? Dengan cara apa? Saya harus mendatangkan 2 saksi. Pertama, 2 laki-laki, atau kalau tidak ada 1 laki-laki 2 perempuan. Kalau seandainya bisa bersaksi karena dia juga menyaksikan saat akad, maka jual beli ke pihak kedua bisa dibatalkan. Lah inilah pentingnya untuk meredam konflik, karena bisa saja terjadi permusuhan akhirnya. Nah, ini contoh bukti-bukti adalah harus didatangkan saksi. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan bukti-bukti lain yang lainnya banyak. Pamannya kalau dalam rumah ada sertifikatnya, tanah ada sertifikatnya, kebun ada sertifikatnya, sawah ada sertifikatnya, dan begitu seterusnya. Itu juga salah satu daripada bukti bahwa ini adalah milik saya. Karena begini, dahulu di zaman para sahabat ada seseorang yang bernama Sa'id ibnu Zaid. Sa'id ibn Zaid ini satu di antara 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga. Dan dia juga menikah dengan adik daripada Umar bin Khattab namanya Fatimah. Dijelaskan dalam Sahih Muslim, ada seorang wanita namanya Arwa bintu Uwais. Ada seorang wanita tua namanya Arwa bintu Uwais. Tiba-tiba dia mengklaim bahwa Sa'id ibn Zaid sudah mengambil tanahnya. Maka Sa'id ibn Zaid ketika itu menolak dan mengatakan, saya tidak mengambil tanah ibu itu, katanya. Ini tanah saya. Saya sudah lama menempati tanah ini. Bahkan saya sudah memakmurkan tanah ini. Tiba-tiba wanita itu datang kepada saya dan menuduh dia bahwa saya mengambil tanah dia. Kata Said, ini tanah saya bukan tanah dia. Kenapa saya dituduh mengambil tanahnya? Akhirnya berselisihlah Arwa bintu Uwais ini dengan sahabat Sa'id ibn Zaid radhiyallahu anhu. Sampailah kepada Khalifah Marwan ibnu Hakam. Jadi Marwan ibn Hakam selaku hakim kemudian memanggil keduanya, memanggil Arwa bintu Uwais dan memanggil Sa'id ibn Zaid tentang siapa kepemilikan tanah ini. Karena pihak tertuduhnya adalah Sa'id. Dia dituduh oleh Arwa bintu Uwais mengambil tanahnya, padahal kata Sa'id, ini tanah saya.
Akhirnya kemudian Khalifah Marwan pun mengatakan kepada Sa'id, wahai Sa'id, adakah bukti ini adalah tanah? Ada bukti ini tanah. Kata Sa'id, memang saya tidak ada bukti, tapi ini tanah milik warisan orang tua saya. Kenapa tiba-tiba perempuan itu datang dan mengklaim tanahnya dan saya dituduh mengambil tanahnya? Tapi kata Hakam ibn Marwan, bukankah Nabi mengatakan bahwa orang yang mengaku tanahnya harus punya bukti? Kemudian Khalifah Marwan ibn Hakam mengatakan kepada Arwa bintu Wais ini, maukah kau bersumpah bahwa itu tanah? Maka Arwa bintu Wais mengatakan, saya siap bersumpah bahwa itu tanah saya. Maka akhirnya kemudian Sa'id pun mengatakan di hadapan Khalifah Marwan ibn Hakam, dia mengatakan, wahai Khalifah, tidakkah kau mendengar Nabi SAW bersabda, man akhada sibran minal ardi zulman tawwaqahullahu ila sab'i aradin. Siapapun yang mengambil sejengkal saja dari tanah secara zalim, maka dia akan digantungkan 7 lapis bumi di lehernya pada hari kiamat. Maka Khalifah Marwan mengatakan, kalau begitu aku tidak akan bertanya lagi kepadamu soal bukti. Maka Sa'id bin Zaid akhirnya merelakan tanah itu kepada wanita tadi. Tapi dia mengatakan seperti ini. Apa kata Sa'id bin Zaid ini? Dia berdoa kepada Allah, Allahumma in kanat kadhibatan fa umma basarah waqtulha fi ardiha. Ya Allah, jika wanita itu benar dan aku yang salah, atau jika wanita itu dusta dan dia tidak jujur dengan tuduhannya kepadaku, ya Allah, butakan matanya. Ya Allah, bunuh dia di tanah yang ia tuduhkan kepadaku. Subhanallah. Ini bukan doa biasa, yang berdoa para sahabat nih. Sahabat Nabi SAW berdoa seperti ini, ya Allah, butakan matanya, kemudian wafatkan dia di kebunnya kalau memang dia berdusta. Subhanallah. Maka dijelaskan dalam Sahih Muslim, setelah Sa'id bin Zaid ini berdoa seperti itu, maka disebutkan fama matat hatta dhahaba basaruha thumma bayyana hiya tamshi fi ardiha id waqa'at fi hufratin famata. Maka wanita ini betul-betul akhirnya dibutakan matanya ketika dia berjalan di tanahnya. Tiba-tiba dia terpeleset masuk ke dalam lubang dan Allah wafatkan dalam lubang itu. Lihat, terkadang kezaliman ini harus dipahami bahwa ada dosa yang hukumannya itu terkadang cash di dunia sebelum akhirat. Kata Nabi SAW, ma min dzambin ajjalallahu uqubatahu fid dunya qabla al-akhirati. Tidak ada dosa yang disegerakan hukumannya di akhirat, di dunia sebelum akhirat. Apa itu? Al-baghyu, kezaliman. Karena dia sudah berbuat zalim, dia mengklaim bahwa itu tanahnya dan Sa'id telah mengambilnya, padahal itu bukan tanahnya dan memang milik Sa'id bin Zaid. Berarti dia zalim, mengambil hak orang, kan begitu. Itulah kata Nabi SAW, kalau setiap orang dengan serampangan mengklaim itu milik dia, maka dia akan menghalalkan darah dan harta orang. Akhirnya tanah yang harusnya milik Sa'id bin Zaid ini dirampas oleh wanita tadi secara zalim.
dan Sa'id tidak bisa apa-apa, tetapi dia hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jika wanita itu berdusta maka butakan matanya dan bunuhlah dia di tanahnya. Akhirnya Allah kabulkan. Dari sini ingat, jangan pernah menzalimi siapapun, dan jangan coba-coba melakukan kezaliman dengan mengklaim itu tanah dia, itu rumah dia, itu kebun dia, itu sawah dia, kalau dia tidak punya bukti kuat tentang kepemilikan. Dan kalau seandainya seseorang mengalah, walaupun itu tanahnya, setelah memperjuangkan tapi dia tidak berdaya, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala tidak pernah tidur. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan membalaskan untuk pihak yang dizalimi, walaupun yang dizalimi ini orang kafir sekalipun. Tetap Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya, karena Allah bukan menolong karena kekafirannya, tapi Allah tidak suka dengan kezaliman dan Allah sangat cinta dengan keadilan. Ini satu kisah. Kisah yang kedua dikisahkan dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu tentang kisah Sa'ad bin Abi Waqqas. Satu hari Sa'ad bin Abi Waqqas ini pernah ditugaskan untuk menjadi perdana menteri di Kufah. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas itu pernah diutus oleh Umar bin Khattab di zamannya untuk menjadi perdana menteri di Kufah. Tetapi dia difitnah. Ada orang-orang yang tidak suka dengan Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Apa fitnahannya? Fitnahannya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas ini tidak becus dalam memerintah. Dia tidak pernah memimpin perang, disuruhnya pasukan berjalan sendiri. Dia tidak pernah membagi harta rampasan perang dengan adil. Bahkan dia tidak pernah adil dalam memutuskan putusan. Bahkan yang lebih parah lagi, dia dituduh tidak bisa melakukan sholat yang baik. Jadi sholatnya dianggap bermasalah. Akhirnya berita ini sampai kepada telinga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka Sa'ad pun dipanggil oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka Umar radhiyallahu anhu bertanya kepada Sa'ad ini, kemudian mengatakan, ya Aba Ishaq, inna haula yaz'umuna annaka la tuhsin tusalli. Wahai Aba Ishaq, sesungguhnya mereka orang-orang Kufah menuduhmu kau tidak becus salatmu, tidak benar salatmu. Kemudian dia mengatakan kepada Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin, demi Allah, aku pernah salat dengan mereka, dengan solat yang pernah dilakukan Nabi SAW, dan aku tidak pernah menambah apa yang diajarkan Nabi SAW kepadaku. Kemudian Umar mengatakan, dzaka dhannu bika ya Aba Ishaq, itu kan prasangkamu. Baik, kita akan buktikan. Mari kita cek ke Kufah. Akhirnya kemudian Umar radhiyallahu an pun berangkat ke Kufah. Rupanya tuduhan itu tidak benar, hanya berita hoax saja. Penduduk Kufah sangat mencintai Sa'ad. Rupanya hanya tuduhan dari segelintir orang yang hendak mencelakakan sahabat Sa'ad ini radhiyallahu anhu. Sampai akhirnya Umar mengatakan, siapa sebenarnya yang menuduhmu wahai Sa'ad? Akhirnya Sa'ad mengatakan, baik, akan kukumpulkan masyarakat Kufah, kira-kira siapa yang menuduh. Maka berdirilah seseorang namanya Usamah ibn Qatadah. Usamah ibn Qatadah ini dikenal dengan Abu Sa'dah. Kemudian dia mengatakan, wahai Amirul Mukminin, Sa'ad ini tidak pernah keluar berperang. Sa'ad ini tidak pernah membagikan harta rampasan perang dengan keadilan. Sa'ad ini tidak pernah memutuskan dengan keadilan. Maka
Sa'ad ibn Abi Waqqas pun marah. Dan kita tahu bahwa Sa'ad ini adalah sahabat yang mustajab doa. Kalau berdoa itu mustajab dia. Apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas? Kalau engkau mengatakan seperti itu, akan kudoakan kau dengan 3 doa. Kalau engkau berani menuduh aku bahwa aku tidak pernah berperang, aku tidak pernah adil dalam pembagian ghanimah, aku tidak pernah adil dalam putusan di Kufah ini, baik aku akan doakan kau dengan 3 doa. Kemudian Sa'ad mengatakan, Allahumma in kana abduka hadza kadhiba qama riya'an wa sum'atan. Ya Allah, jika hambamu yang menuduh ini dia berdusta kepadaku, dia hanya ingin dipandang dan dilihat, dipuji manusia saja, fa'atil umrahu, panjangkan umurnya, wa'atil faqrahu, panjangkan kefakirannya, wa'arridhu bil fitani, sodorkan macam-macam fitnah kepadanya. Subhanallah, ya. Sa'ad bin Abi Waqqas berdoa dan dia mustajab doa. Dia mengatakan, ya Allah, kalau orang ini yang menuduhku sembarangan ini, memang dia berdusta hanya untuk mencari nama dan kehormatan di Kufah ini, baik, saya akan berdoa kepada Allah untuk meminta 3 perkara. Ya Allah, panjangkan umurnya, panjangkan kefakirannya, sodorkan kepada banyak fitnah kepadanya. Subhanallah, di akhir hayatnya orang ini banyak masalah yang terjadi kepada orang yang menuduh Sa'ad ini. Banyak fitnah yang mencoba dia. Dan usianya dipanjangkan. Kemudian dia kefakirannya panjang, harus meminta-minta di jalan raya. Dan banyak persoalan yang menimpa dia. Subhanallah, lihat. Itulah kalau orang kemudian menuduh dengan sembarangan tanpa ada bukti, maka lihat fatal akibatnya. Bisa saja dia telah mendolimi orang, dan yang didolimi berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk kehancurannya. Makanya penting memahami kaidah ini, bahwa seandainya setiap orang bebas mengklaim satu perkara menjadi haknya, maka banyak orang yang akan mengklaim darah dan harta orang lain, dan banyak orang yang akan terambil darah dan hartanya karenanya. Makanya pentingnya bukti bagi orang-orang yang mengklaim, dan sumpah bagi orang-orang yang mengingkarinya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang harus dipahami dari hadis ini juga, tentang ada bersumpah. Karena di sini kan sumpah bagi orang yang mengingkari. Jadi kalau seandainya ibu dituduh dan ibu tidak merasa bersalah, maka ibu cukup bersumpah saja, wallahi demi Allah saya tidak melakukannya. Wallahi demi Allah saya tidak mengambilnya. Wallahi demi Allah saya tidak menggibahnya. Jadi orang yang tertuduh itu tidak perlu mendatangkan bukti. Buat apa dia mendatangkan bukti? Dia pihak tertuduh. Maka pihak tertuduh itu cukup bersumpah saja bahwa saya tidak melakukannya. Adapun adab sumpah ini sendiri, jika hendak meminta seseorang untuk bersumpah, maka disunnahkan bagi sang hakim atau yang semisalnya untuk menasihati terlebih dahulu sebelum dia bersumpah, memberikan peringatan tentang ancaman bagi orang yang bersumpah palsu. Ini sudah kewajiban seorang hakim. Dan orang yang merasa dituduh dan harus bersumpah, dia harus introspeksi. Kalau memang dia salah, jangan bersumpah bahwa dia tidak salah. Kalau dia melakukannya, jangan bersumpah tidak melakukannya. Makanya pentingnya seorang hakim menasihati. Jangan sampai berdusta atas nama sumpah palsu. Kenapa demikian? Nabi mengatakan, man halafa ala yamini sabrin liyaqtati abiha ma lam ri'im muslim laqiyallahu wa huwa alaihi ghadban. Barang siapa yang bersumpah dengan sumpah yang memiliki nilai hukum untuk merebut harta seorang muslim, dia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya.
Jadi sumpah saja tidak sembarang. Kalau kita memang merasa mengambil, jangan bersumpah. Akui saja bahwa ini bukan milik saya, ini bukan tanah saya. Memang betul saya lama di sini, tapi ini bukan tanah saya. Memang betul saya tinggal lama di rumah ini, tapi bukan milik saya. Betul saya mengelola kebun ini sudah puluhan tahun, tapi memang ini bukan punya saya. Akui saja. Jangan sampai kemudian bersumpah, demi Allah ini tanah saya, demi Allah ini rumah saya, demi Allah ini. Ingat, kalau sampai dia bersumpah untuk menguasai, apalagi kemudian dia memalsukan bukti-bukti, dia memalsukan, pamannya dia nembak surat-surat gitulah supaya terkesan memang itu miliknya. Kata Nabi SAW, laqiyallahu wa huwa alaihi ghadban, maka dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah murka kepadanya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya jangan sembarang orang itu bersumpah, karena sumpah di zaman sekarang persis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa qauluz zur, ingat, hati-hati jangan bersumpah dengan sumpah yang palsu. Sumpah palsu itu sudah menjadi kebiasaan terutama di dunia pengadilan. Terkadang ingin memenangkan sebuah kasus, dia bayar orang untuk bersaksi dan bersumpah. Dia membeli orang ataupun dia menyewa pengacara dengan uang yang banyak, dengan yang pandai lisan bicaranya, kemudian bersumpah-sumpah bahwa itu miliknya, kemudian disodorkan bukti-bukti, padahal bukti itu sebenarnya buatan dia untuk mengelabui hak milik orang lain dan berpindah kepadanya. Ini sebuah kezaliman. Tidak boleh. Kalau seandainya satu jengkal tanah saja kita ambil, nanti pada hari kiamat dikalungkan 7 lapis bumi, bagaimana satu rumah berapa jengkal itu? Bagaimana satu kebun yang hektaran? Bagaimana satu sawah gitu ya, yang hektaran tanahnya? Berapa jengkal yang akan dikalungkan pada hari kiamat? Jangan memikir sesaat demi kenyamanan kehidupan dunia. Dunia ini akan fana, akan meninggalkan kita. Dan kita harus mempertanggungjawabkan semua apa yang kita lakukan di dunia, terutama soal kezaliman kepada orang lain. Karena kezaliman kepada orang lain, sekalipun di dunia kita bertobat, Allah tidak akan pernah meninggalkannya sampai orang yang dizaliminya memaafkannya, atau akan terjadi kisos pada hari kiamat, sehingga pahala yang sudah kita tumpuk-tumpukan hilang dan diserahkan kepada orang yang kita zalimi. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga harus dipahami bahwa putusan hakim itu berdasarkan pengetahuannya. Jadi hakim ini bukan Tuhan yang mengetahui semua konflik masalah yang dihadapinya. Hakim ini kan tugasnya melihat kasus, dia hanya melihat dohirnya. Terkadang orang yang berselisih ini kan masing-masing bawa pengacara, atau yang satu lemah, yang satu kuat, yang satu tidak pandai bicara, yang satu pandai bicara. Hakim ini hanya memutuskan perkara zahir. Makanya Nabi SAW mengatakan saat dia sedang memutuskan sebuah perkara, apa kata Rasul? Innama ana basyarun, sesungguhnya saya adalah manusia biasa. Wa innakum takhtasimuna alayya, dan kamu memperdebatkan perkara kalian di hadapanku. Wa la'alla ba'dukum an yakuna alhana bi hujjatihi min ba'din, boleh saja seseorang di antara kalian lebih fasih bicaranya daripada yang lainnya ketika menyampaikan argumen. Fa aqdhiya lahu ala nahwi ma asma, sementara saya akan menghukum berdasarkan apa yang saya dengar. Jadi kalau sekelas Nabi SAW saja, dia bukan Tuhan, Nabi bukan Tuhan, Nabi tidak tahu konflik orang, kecuali setelah masing-masing yang berkonflik itu berargumen, yang satu mengatakan begini, yang satu mengatakan begitu, kemudian Rasul memperhatikannya. Mana yang lebih kuat hujahnya, maka Rasul SAW akan memperberatnya, artinya akan mendukungnya. Mana yang lemah hujahnya, maka Nabi SAW tidak akan kemudian membelanya.
Walaupun seandainya yang lemah ini di pihak yang benar, kemudian yang kuat bicaranya di pihak yang salah. Karena Nabi kan tidak tahu mana yang salah mana yang benar. Apalagi di zaman sekarang kan, yang namanya pengacara itu kan luar biasa kalau sudah ngomong itu. Dia bisa memutarbalikan yang benar ke yang salah ke yang benar. Sehingga terkadang membingungkan hakim. Sehingga tugas hakim itu hanya menghukumi secara zahir. Apa yang dilihat, apa yang didengar, itulah yang diputuskan. Makanya kata Nabi SAW, kalau seandainya kalian yang bersilat lidah ini memperjuangkan perkara batil menjadi benar, maka siap-siap kalian akan duduk di bara api neraka. Makanya ini juga perhatian bagi para pengacara nih. Nasihat bagi para pengacara. Jangan karena Anda pandai bicara kemudian menyampingkan keadilan manusia hanya untuk meraih kehidupan dunia saja. Kehidupan dunia sesaat. Anda membela-bela yang salah, akhirnya jadi menang, dan yang benar akhirnya kalah. Karena bahayanya apa? Bisa saja kemudian Anda merampas aset orang. Ketika kemudian yang benar itu mempertahankan hartanya tapi menjadi kalah gara-gara Anda, berarti harta dia akan diambil secara zalim oleh klien Anda. Ya. Ataupun mungkin dia punya rumah, terampas rumahnya. Mungkin dia konteknya mungkin rebutan waris, terampas hartanya, terampas kemudian ininya. Maka zalim merampas orang lain. Akhirnya Anda sedang melindungi kejahatan. Bukankah Nabi SAW melaknat awamuhdisan, orang-orang yang melindungi kejahatan? Tidak boleh kita melindungi kejahatan. Maka katakan yang benar, itulah yang akan diselamatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang harus dipahami tentang hadis ini. Ya. Baik, sedikit kita baca syarah daripada hadis ini yang dijelaskan oleh pengarang di sini. Hadis ini, kata beliau, sungguh agung kedudukannya. Hadis ini merupakan landasan utama dalam urusan peradilan dan hukum-hukum terkait dengan persengketaan. Karena sesungguhnya peradilan di antara manusia hanyalah terjadi ketika adanya perselisihan. Seperti seseorang yang mengaku bahwa dirinya memiliki hak atas orang lain, lalu orang tersebut mengingkarinya, atau seseorang yang mengaku bahwa dia telah terbebas dari hutang yang pernah menjadi tanggungannya atas orang lain. Maka Nabi SAW menjelaskan tentang satu prinsip untuk menyelesaikan perselisihan di antara mereka. Dengan hadis ini, ibu utang piutang dengan orang. Kemudian ketika orang yang menagih datang, dan biasanya di masyarakat saat ngutang itu kan kayak orang kalah judi kan Bu, melas-melas gitu ya, kesian, muka sedih gitu ya. Itu waktu ngutang kan Bu ya. Tapi ketika disuruh bayar hutang, dia jadi galak tuh biasanya. Sehingga kita bingung tuh. Dia yang ngutang, dia pula yang galak. Harusnya yang galak itu kan yang punya uang. Contohnya umpamanya ibu menghutangi kepada seseorang, sudah pada waktunya dia bayar, tiba-tiba dia mengatakan, aku tidak punya hutang dengan kamu, apa yang harus gue bayar katanya. Maka di sini ibu harus mendatangkan bukti. Nih buktinya, ada perjanjiannya, ada kwitansinya, ada notarisnya. Nih buktinya, ada saksinya, 2 orang laki-laki atau 1 laki-laki 2 perempuan. Seperti itu. Kalau itu tidak terjadi, maka harta ibu akan hilang sia-sia. Karena kalau orang mengklaim bahwa saya tidak pernah mengambil uang ibu, sementara dia pernah mengambil uang ibu dan ibu tidak bisa membuktikan, berapa banyak harta manusia hilang di sini. Inilah pentingnya di sini hadis ini, ya. Makanya kata beliau, barang siapa yang mengklaim sesuatu baik berupa benda, kemudian hutang piutang atau hak-hak lain serta hal-hal yang terkait dengan hak-hak tersebut atas orang lain, lalu orang tersebut mengingkarinya, maka hukum asal hak tersebut adalah milik orang yang mengingkari. Itu masalahnya. Kalau ibu tidak bisa mendatangkan bukti, berarti apa? Memang dia tidak pernah pinjam uang, padahal dia pinjam uang, masalahnya hilanglah uang kita jadinya. Makanya dalam hutang piutang itu harus jelas, ada bukti, datangkan saksi.
apalagi uangnya banyak, ya, uangnya sampai 50 juta, 100 juta kan sayang kalau sampai hilang, ya. Kemudian orang yang mengaku ini, jika ia membawa bukti yang menunjukkan atas haknya, maka hak tersebut adalah miliknya dan dihukumi bahwa ia adalah haknya. Namun jika dia tidak membawa bukti, maka tidak ada yang bisa dia dapatkan kecuali sumpah orang tersebut. Demikian pula barang siapa yang mengklaim bahwa ia terbebas dari hak orang lain atasnya, sedangkan pemilik hak mengingkari pernyataannya dan mengatakan hak tersebut masih ada, belum terselesaikan, maka seandainya orang yang mengaku tadi tidak menunjukkan bukti pelunasan atau pembebasan tanggungan, berarti hak tersebut masih tetap atasnya menjadi tanggungannya. Karena demikian hukum asalnya, akan tetapi si pemilik hak harus bersumpah bahwa hak dia masih ada pada orang tersebut, ya. Dan begitu seterusnya. Ini contoh-contoh di bawahnya ibu bisa baca sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Ini diantara keterangan singkat dari poin ke-58. Sebelum saya tutup, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Baik, kalau tidak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.